Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Pada kesempatan ini, di pertemuan yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan yang telah saya share atau bagikan di Google Classroom kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kita terkait dengan pengertian dan makna penyuluhan. Nah, berbicara penyuluhan tentu didasarkan kepada sejarah penyuluhan itu sendiri. Sejarah penyuluhan di dunia, istilah penyuluhan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan extension, pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 di Universitas Trinity College oleh James Stuart. Nah, James Stuart inilah yang dikenal menjadi bapak penyuluhan. Nah, pada tahun 1871, penyuluhan dimasukkan sebagai mata kuliah di Universitas Cambridge. Jadi universitas ini yang pertama kali memasukkan penyuluhan sebagai mata kuliah. Nah, namun pada perkembangannya penyuluhan itu berkembang ke bidang-bidang lain. Tidak hanya berorientasi kepada bidang atau sektor pertanian, tapi berkembang ke bidang-bidang lain. Oleh karena itu, penyuluhan itu mengalami pengubahan nama dari agriculture extension menjadi extension education, atau di beberapa negara ada yang menyebut development education. Nah, kalau kita berbicara terminologi penyuluhan, terminologi penyuluhan ini pertama kali dikenal untuk menggambarkan program-program pendidikan orang dewasa. Jadi untuk mengajar, melatih, atau bagaimana melatih orang-orang dewasa pada umumnya, sehingga penyuluhan ini berbeda dengan pendidikan anak-anak remaja, anak sekolah, atau anak usia dini. Sehingga penyuluhan ini pertama kali dikenalkan untuk menggambarkan program-program pendidikan orang dewasa yang sifatnya bagaimana meningkatkan pendidikan kemampuan orang dewasa. Nah, pendidikan orang dewasa ini menjangkau masyarakat di luar kampus. Artinya masyarakat yang berada di luar dari pendidikan formal. Nah, kalau kita melihat ragam istilah penyuluhan itu, setiap negara memiliki ragam istilah yang berbeda-beda, tetapi konsepnya tetap serupa terkait dengan penyuluhan. Nah, kalau kita melihat di slide yang ke-7, nah, kita melihat bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia khususnya itu terbagi ke dalam 3 periode, di mana periode pertama itu pada tahun 1991 sampai 1996, periode kedua tahun 1996 sampai 2006, dan periode tahun ketiga itu adalah tahun 2006 sampai sekarang ini. Jadi ada 3 periode penyuluhan pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita melihat satu persatu periode penyuluhan tersebut, di mana pada periode tahun 1991 sampai 1996, penyuluhan itu urusan daerah. Jadi penyuluhan pertanian itu adalah urusan daerah. Ini hasil dari SKB Mendagri Mentan tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Nah, pada periode tahun 1991 sampai 1996 ini, fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dan sistem kerja penyuluhan pertanian menjadi penyuluh komoditas di subsektor terkait atau SKPD terkait atau dinas terkait. Nah, pada periode ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian menurun karena Balai Penyuluhan Pertanian tidak berfungsi
atau cenderung merusak kemapanan penyuluhan. Jadi kalau kita menyebut balai penyuluhan pertanian di sini, peternakan, sektor peternakan juga sudah masuk di dalamnya. Nah, pada periode ini BPTP dan LPTP didirikan. BPTP ini adalah Badan Pengkajian Teknologi Pertanian. Kemudian yang kedua, Balai Inovasi Pertanian dilebur ke Badan Pengkajian Teknologi Pertanian tersebut. Jadi penyuluh pertanian yang di dalamnya juga termasuk penyuluh peternakan dan peneliti bekerja secara bersama di bawah satu atap untuk menghasilkan rekomendasi inovasi dan teknologi. Nah, sedangkan di periode kedua 96 sampai 2006 ya, pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian ada SKB Mendagri dan Mentan menempatkan penyuluh kembali berjaya dan leluasa berkiprah dalam sistem penyuluhan yang terintegrasi terstruktur. Jadi pada masa periode kedua ini penyuluhan itu berkembang dan berkembang pesat sekali. Keberadaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di hampir semua kabupaten berkembang. Nah, pada periode inilah penyuluhan itu kelihatan kinerjanya. Sedangkan pada periode 26 sampai sekarang, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, itu di dalam undang-undang itu mengamanatkan pembentukan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, memberikan arahan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh THL. Nah, masalahnya pada periode ini belum semua kabupaten, kota, dan provinsi menerapkan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lembaga, kemudian juga keberadaan Badan Koordinasi Penyuluh dan Bapelu hanya memperpanjang birokrasi dan menghambat pencapaian berbagai target pembangunan pertanian di daerah. Jadi pada masa periode 2006 sampai sekarang ini penyuluhan itu kinerjanya menurun. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penyuluhan itu adalah suatu upaya penyadaran masyarakat. Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap suatu informasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat itu. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan diawali dengan proses penyadaran sasaran yang kita suluh. Tujuannya adalah bagaimana kita nantinya meningkatkan kapasitas mereka. Oleh karena itu, penyuluhan itu punya makna beragam. Pertama, penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi. Jadi penyuluhan itu adalah bagian dari proses penyebaran informasi. Dan yang kedua adalah penyuluhan sebagai proses penerangan. Jadi penyuluhan itu adalah sebagian dari proses penerangan, bagaimana menerangkan, menjelaskan, menyampaikan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah penyuluh sebagai proses perubahan perilaku. Jadi menyuluh itu adalah tujuannya juga bagaimana merubah perilaku dari sasaran penyuluhan. Sedangkan yang keempat adalah penyuluhan sebagai proses pendidikan. Jadi di dalam penyuluhan itu terkandung kegiatan atau aktivitas yang sifatnya mendidik. Nah, kalau saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi bisa melihat di slide 11, itu penjelasan dari apa yang telah saya sampaikan terkait dengan makna penyuluhan. Nah, itu bisa dibaca, bisa dipelajari. Nah, selanjutnya saya beralih ke slide ke-16. Nah, di slide ke-16 ini terkait dengan sejarah penyuluhan di Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan sejarah penyuluhan di dunia, kemudian makna penyuluhan dan periode penyuluhan di Indonesia, kita juga harus tahu bagaimana sejarah penyuluhan di Indonesia. Nah, sejarah penyuluhan di Indonesia ini diawali dengan pembangunan kebun raya Bogor ya pada 17 Mei 1917 oleh Reinward.
Nah, ini awal atau cikal bakal adanya penyuluhan di Indonesia. Nah, pada periode 1831 sampai 1917. Nah, di Indonesia diberlakukan masa penjajahan kolonialisme, ada namanya sistem tanam paksa. Jadi di tanam paksa ini sudah ada juga kegiatan-kegiatan yang penyuluhan yang dilakukan oleh kolonial Belanda waktu itu. Nah, kalau kita melihat sejarah penyuluhan di Indonesia juga itu tergambar dalam pembentukan Land Bow for Leading Dames, ya. Pada tahun 1910 lembaga ini dibentuk dengan tugasnya melakukan penyuluhan. Tetapi kegiatan penyuluhan itu masih berada pada pusat. Kemudian kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara halus maupun secara keras. Jadi penyuluhan itu baik secara halus, baik secara keras itu dilakukan pada masa itu. Jadi waktu itu pada tahun 1910 itu ada lembaga yang dibentuk oleh Belanda yang tugasnya melakukan penyuluhan. Nah, kalau kita melihat di masa pemerintahan Orde Baru, ya, dibandingkan dengan masa penjajahan dengan Orde Baru, ya, pada masa pemerintahan Orde Baru muncul berbagai kegiatan penyuluhan di berbagai bidang. Jadi zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto itu muncul berbagai kegiatan penyuluhan yang di berbagai bidang, tidak hanya di pertanian, tetapi di kesehatan, di koperasi, transmigrasi, kehutanan, perikanan, perpajakan, dan agama. Sehingga lahirlah istilah tidak hanya penyuluhan pertanian, tapi penyuluhan pembangunan. Nah, demikian saja penjelasan dari saya. Silakan slide yang telah saya share atau bagikan di classroom kita yang telah kita buat, silakan dibaca, dipelajari. Nanti setelah perkuliahan ini saya akan mengirimkan tugas untuk dikerjakan oleh masing-masing. Demikian saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dengan penjelasan ini atau setelah membaca PowerPoint yang telah saya bagikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya baik melalui WA maupun di Google Classroom kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.